Apa sih titik terendah dalam hidup kamu? Terendahnya ya nggak didukung orang tua. Oh, nggak ada orang tua. Halo para pendekar loper mania. Nggak jelas kan karena udah capek. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi karena habis ini saya akan bakal digilir sama petarung berikutnya dari Beat Up Camp Patal Senayan. Yaitu ada Bang Doni Bang Doni itu punya rekor berapa Bang? 41 di MMA dan kemarin tuh main di berapa sih? di 48 kg. Oh, atom ya. Nah, atom weight. Nah, berhubung kelas atom dan stroke kan championshipnya dihapus dan akan mengadakan high strike yaitu sebelum high weight. Tapi striking, apakah Anda siap? Siap, saya sangat siap karena di sini juga semuanya dilatih dari striking, ada groundnya juga, jadi mau diajak striking juga. Oke, kan. Santet terus kemudian teluh. Nice. Gas. Cuman saya yang rusak di sini. Oke, kita akan melawan Doni dalam aturan high strike. Jangan banyak-banyak, satu ronde aja, 1 menit kalau bisa. Kan udah paling kalian ngos-ngosan ya. Oke Don. Oke, siap. White shoes, but they still feel right. Thumbs on the screen, but we outside free. Whole crew loud on the same heartbeat. Rhythm beat in my chest, in my feet. Can't sit still when it hits like that. Clap one time, bring it right back. Rhythm beat, heavy move. Let me in the same heartbeat, locked in tight to the rhythm beat. Rhythm beat in my chest, in my feet. Can't sit still when it hits like that. Clap one time, bring it right back. Rhythm beat. Don, kita udah ngelakuin sparring nih. 30 ronde. Saya capek banget. Lo nggak lihat dengan gue kan? Gimana? Cocok gak dengan aturan baru ini? Cocok, bagus. Bagus. Sesuai dengan karakternya Doni? Sesuai ya? Pas lah ya? Sesuai, udah nggak sabar ini. Jadi lo nanti yakin bisa memenangkan turnamen? Yakin, sangat yakin karena ini sudah bidang saya untuk Areanya striking ini. Doni ya? Areanya saya. Oke. Guys, siapa yang berani lawan Doni nanti di high strike? Kita tunggu 2026. Lihat spinning back fist-nya yang wow. Woi, terima kasih coach. Ya Mas Go. Terima kasih, Coach. Terima kasih Bang. Wah, sedih. Saya hari ini dikerjain sama petarung-petarung muda. Nanti pura-pura banget gue. Nggak, terima kasih teman-teman udah ngasih pengalaman seru. Boleh berlatih di Beat Up Training Camp Patal Senayan ini. Di mana ini camp, salah satu camp yang melahirkan petarung-petarung tangguh. Dulu kan pernah juara juga. Ya, juara juga. Hampir titel, cuma iya. dihapus. Nggak jadi. Nah, lu sih salah ngapus. Oke, jadi ini camp yang paling solid menurut saya di Jakarta ya. Jakarta Ya. mana ini? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Anak Jaksel. Jaksel dong. Which is ya kan ya. Oke, yang sekarang masih solid, masih berdiri walaupun kemarin sempat one plate itu ada vakum ya. Ya, Mas. Tapi apakah ini masih tetap mengajarkan MMA ke member-member ya? Pastinya Mas. Pastinya ya. Iya, karena kan MMA lagi Naik kembali ya. Kembali Mas. Oh. Ya. Hey. Berkat dulu dong. Hey. Nah, kalau di sini lo biasanya ngajar apa sih, Tom? Aku di sini boxing sama kickboxing, Muay Thai ada. Nah, kalau lo nih Sama. ya. Ya. Nggak ada bedanya kok selama ngomong berdian. Jadi ada boxing, kickboxing, Ya, Muay Thai. Ya. BJJ. BJJ ada. Tapi kalau BJJ yang ngajar Coach Budi. Coach Budi. Oh, Coach Budi yang wasit one plate ya? Ya, benar. Wah, salah satu legend grappling di Indonesia juga itu. Nah, kalau untuk ownernya siapa sih yang ganteng-ganteng yang sering dampingin teman-teman waktu fight itu? Kalau ownernya abang kita, Bang Erik. Oh, Bang Erik ya. Bang Nah, Erik. tahu di mana sekarang beliau tuh sangat baik, sangat support banget kepada atlet-atlet Indonesia ya, terutama dari Beat Up. Di mana dalam kondisi vakum, kondisi apapun, beliau mensupport terus. Betul. Nah, selain bertarung di one fight nih, teman-teman nih
fight di mana aja sih? Amatir atau mungkin acara lain? Oh banyak, semua event kadang ada beberapa event juga yang kita ikutin, kadang kita diundang kayak Triumph Fight, ada banyak lah, lupa juga Nggak apa, Mas. sebutin Iya. aja nggak apa. Iya. Ada aku deh, tenang aja deh. Ada. Gua saking MMA-nya nih nggak lepas-lepas ya. Karena capek saya. Oh banyak ya, berarti Banyak, emang Mas. berfokus di combat sport, menyalurkan atlet-atletnya ke sana. Iya benar Mas. Nah, untuk membernya sendiri tuh apakah ada yang bermain juga di event-event itu? Ada di event-event kayak Rookie Series, Triumph Fight, baru ada apa lagi ya, banyak ya event-event Jakarta ini. Oh, Banyak. yang Kita amatir tetap- gitu? Iya, amatir tetap main. Atau pro am ya? Iya, pro amatir. Oh, masih pakai yang kayak saya nih guys, Iya, masih pakai singkat. singkat, glove-nya lebih tebal mungkin kan? Benar, Mas. Yes. Ya tujuannya untuk menjaga keselamatan para atlet itu sendiri ya. Betul. Tapi mengajarkan mereka untuk apa ya? Mungkin mentalnya lebih kuat kali. Iya. Coba-coba sparring. Iya, nyoba-nyoba kayak sparringnya Mas ya. Kayak saya tadi nyoba-nyoba sparring biar mental saya bagus bang. Gimana Tam menurut Tam? Apakah saya masih layak ini masih bermain di sini dengan nafas saya tadi itu? Oke lah Mas, masih layak lah. Ya, legend. Layak doang tapi nggak boleh naik ring gitu ya. Iya. Layak doang jemput cewek depan gang kan. Don, ini kan lo di sini udah berapa lama sih? Baru hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Berarti udah lama juga. Itu kalau sekolah militer udah mulai ada naik-naik pangkat ya. Di sini ada naik pangkat nggak sih? Naik. Naik oktagon. Naik tahunnya juga. Nah Don, lo kan selama ini bermain di kelas atom ya? Atom bang. Rekor lo berapa sih? Rekor saya sekarang ini 4-1, 4 menang 1 kalah. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangannya. Itu nggak mudah loh guys untuk mendapatkan rekor 4-1 itu, di mana satu pertandingan aja kita memerlukan segala daya upaya untuk bisa menjadi seorang pemenang. Dan kalau menurut saya nih, menurut kita juga, pemenang itu nggak harus diangkat tangannya di atas ring. Orang yang udah berani masuk di atas oktagon itu adalah pemenang. Tahap berikutnya diangkat tangannya, kan gitu ceritanya. Nah Don, ini kan ada kebijakan nih, kelas strawweight bakal dihapus championshipnya. Tapi tidak dihapus semua ya, kan ada kayak nanti ada pertandingan exhibition gitu. Nah, akan diganti dengan high strike atau hybrid striking. Menurut kamu seperti apa? Tidak masalah sih, yang penting wadah kami masih ada untuk di kelas 52. 52 ini ya. Masih ada. Tapi tidak masalah ya kalau tadi kan kamu main di 48 kemudian naik 52. Tidak masalah. Tidak masalah. Berat sehari-hari saya itu 62. Wow, Bisa. gedean dulu daripada gua aja. Oh, nggak masalah berarti ya? Tidak masalah. Jadi nanti 2026 kita akan mulai high track, siap untuk berkompetisi di sana. Karena kita bakal mengadakan turnamen dan mencari juaranya. Siap ya? Siap, saya siap. Siapapun siap dihadapi. Siap. Turnamen. Nah, Doni sama kayak Rustam tadi, sebelum kamu berkecimpung di sini, apa sih yang memotivasi kamu bisa masuk sini dan tadi itu ngapain? Dulunya pas di kampung saya ternak bang. Ternak. Ternak ayam, bebek, angsa semualah yang bisa menghasilkan duit saya ternak bang. Oh, pokoknya peternakan yang kayak unggas Iya. gitu. Oke. Terus gimana caranya bisa lari ke beat up Patal Senayan ini? Awalnya sih dari abang saya pertama bang, Irfan Arwan. Oh, Lawan abangnya. abang ya. Kapan saya? Lawan saya. Mabang itu dulu ya bang ya. Sekarang kan kita temenan dari saya kan udah nggak main. Udah ada saya udah dipukulin tadi sama adek ya kan. Nah, gimana tadi tuh? Habis ternak, kemudian berangkat ke Jakarta. Berarti Medan ya? Dari Medan. Ke Medan berangkat ke Jakarta. Motivasinya adalah dari kakak Irfan Arwan. Apa yang memotivasi? Apa saya memutuskan untuk menjadi seorang petarung? Apakah di sana sudah tidak ada mungkin kerjaan lain atau aduh harapan di kampung kayaknya nggak ada deh gitu? Ya sebenarnya saya suka juga bang. Oh, suka berantem Ya, juga? suka berantem. Bukan berantem, suka fight ya? Fight juga, suka fight, berantem nggak. Kalau ada yang nantang di luar main juga. Kalau ini tapi lebih senang main yang ada bayaran lah. Oh
Oh sempet tadi kalau di kampung itu ditantang orang langsung digas juga. Main aja bang, penting main aja. Yang penting jangan kita yang denda. Oh. Kalau denda orang tua stres nanti. Iya. Udah gedein kita udah stres, apalagi ada masalah ya. Iya, benar. Tambah stres. Kan wajah Doni ini kan kayak model, apa nggak tertarik dunia modeling? Malah dibuang kita bang. Kalau dari model, nggak kayak gini, dibuang. Nah, jadi petarung aja. Yang Mars tuh kayak gini ya? Yang cocok jadi model cocok. Nggak cocok ya? Jadi petarung aja. Harapannya nanti ketika udah menjadi petarung, harapannya seperti apa di One Pride? Sebenarnya saya pengen sih di One Pride itu ada gelar dapat sabuk. Iya. Karena kemarin kan gagal. Saya itu impian saya benar-benar pengen dapat sabuk. Pengen ada foto lah. Dengan sabuk gitu. Ya dengan sabuk. Di itu. rumah saya ada, tenang aja. Nanti ya, boleh. Boleh ya. Pengen itu aja sih bang. Dapat sabuk. Pengen ada gelar lah di One Pride. Bahwasanya Don itu pernah jadi champion di One Pride. Kalau bisa ya seterusnya champion kan. Terusnya. Oke. Jadi sempat ada pupus ya atau patah hati juga kemarin waktu Sempat. diumumin akan dihapus itu. Saya sempat itu pas dikabarin dihapus, waduh, asam lambung naik bang. Waduh, Asam lambung naik. Nafsu makan tak kurang ya, langsung berkurang. hilang ya. Berantakan semua. Langsung pengen pulang ke Amerika. Langsung pengen pulang kampung lah bang. Ke Amerika. Medan. Oh Medan. Langsung pengen pulang. Tapi begitu diumumin ada pertarungan high stake dan turnamen, semangat lagi. Semangat lagi karena 52 boleh lah, 52 striking nggak apa-apa, itu udah wadah kami lah itu di striking Iya. itu Bang. Udah nggak apa-apa. Jadi sekarang udah mulai semangatnya naik lagi nih. Pengen main ini. Wah, tahun depan harus main ini, Bang. Mantap. Pasti. Tenang aja, saya tidak akan menyanyikan bakat-bakat terbaik negeri ini. Tadi sudah dipukulin kok sakit. Tadi kan sempet aduh kakiku sakit itu. Harusnya kau ngomong, kau diam gitu kan. Sopan, Bang. Oke, saya balik ke Rustam. Tam, Ya, apa Mas. sih titik terendah kamu tuh ketika dalam menjalani karir sebagai seorang fighter? Titik terendah mas. Pasti kan ada kan? Apa ya? Titik terendahnya ya Kan kalau laki-laki nggak jauh dari mungkin kekalahan, Iya. nggak punya duit, Iya. kemudian berantem sama istri. Tapi berantem sama istri biasanya karena nggak ada duit sih. Apa coba? Iya titik itu apanya ya pas copot kemarin aja mas. Titik Oh, terendahnya. hilang Aduh, title iya. kemarin ya. Jadi nggak tahu nih sampai sekarang memang apa semangatnya itu masih belum balik full gitu mas. Jadi Oke. kayak, aduh masih bisa nggak ya gitu mas, masih bisa nggak aku Comeback lagi ya. balik lagi kayak dulu gitu mas. Tapi Ya, setelah bermain dengan siapa kemarin? Novan. Novan ya? Ya kan Chopper lawan Charles. Ya lawan Novan itu udah sempat naik lagi. Nah pas kalah lawan Novan di situ aku gimana ya, langsung berasa kayaknya memang harus latihan yang benar-benar lagi lah biar bisa ngambil juara lagi. Oh berarti itu Rustam merasa titik terendahnya di posisi ketika Iya. kehilangan sabuk ya. Ya, Dan ketika kamu masuk ke kelas fly ini, apakah ada motivasi baru atau mungkin semangat baru? ya motivasinya pasti ada mas. Saya nggak mau lah di itu karirnya saya nggak mau bertanding lagi dengan kekalahan gitu. Kalau bisa nanti menang baru pensiun gitu mas. Kayak saya gitu. Iya. Benar mas. Nah kan kalau saya lihat nih Tam, kamu kan digedein di beat up ya. Ya, Sebelum beat up gimana sih? saya dari awal tuh beat up mas. Beat up, Saya ya? di beat up itu dari tahun 2013 sampai sekarang mas. Wow, pantesan fotonya terpampang di depan ya. Wah ini maskot ini ya kan. Iya, Mas. Kalau perlu nanti dibuatin merchandise boneka Rustaman gitu kan. Kita Iya. jual eceran dengan eceran. Nah Tam, kan berarti kan ini titik di mana lo dibesarin, Iya. Didampingin, kemudian tetap dipeluk ketika Iya. lo kalah sekalipun Iya. kan di beat up nih. Ya. Satu kata untuk beat up.
Satu kata buat diucap. I love you. Itu 3 Pak. Satu kata. Siapa kita? Beat up. Iya. Banyak katanya itu. Satu kata. Satu kata. Keren. Nah itu baru satu kata. Kalau tadi itu ngarang banyak kata. Oke, mudah-mudahan baik lagi ke tadi harapan kita bersama tahun depan Rustam mendapatkan apa yang diinginkan. Amin Mas, amin. Kembali performa yang terbaik. Amin. Nggak cuma di amatir tapi juga di Profesional. panggung One Ya. Pride MMA ya Tam ya. Ya Mas. Wah Tosun. Gas, kembali ke Doni. Mas Doni, gimana albumnya udah keluar belum? Belum selesai. Oh beda lagi ya? Ada lagi ya. Jadi gini Don. Kan sama kondisinya dengan Rustam. Apa sih titik terendah dalam hidup kamu? Terendahnya ya sempat nggak didukung orang tua. Oh nggak ada orang tua? Nggak didukung. Awal kan saya lahir di Batam Bang. Oh di Batam? Batam Kepulauan Riau. Saya di situ, walaupun di situ saya lahir tapi cari kerjanya susah di situ. Pak. Saya udah kasih- Walaupun kita pemuda setempat ya? Iya, udah saya kasih lamaran nggak kepanggil ya. Akhirnya saya pernah ikut seleksi ke Jurnas untuk WUSU Aha. di Kepri di Batam. Nah saya lolos. Dan di situ saya sempat berlatih di Dread Scorpion Aha. dan pas di kejurnas WUSU saya kalah di babak penyisihan. Dari situ orang tua tahu. Awalnya orang tua nggak tahu karena saya tidur di camp. Oh, Ya, oh orang tua merasa nggak tahu. iba gitu orang tua. Ya. Dan di situ juga ya udah nggak usah dilanjutin lah kalau karena kaki saya bengkak di situ Bang. Pulang ke Oh, Batam iya, kaki iya, saya bengkak karena kena ini loket. Jadi aduh gimana nih ya, aku masih pengen karena di One Pride kan lagi ini naik-naiknya Naik-naiknya kemarin tuh. kelas atom ini pengen nantang sang juara lah di situ. Nah di situ saya kabur dari Batam, kabur saya minta dari tante-tante saya ongkos untuk saya balik. Orang tua nggak tahu tuh minta sama tante. Nggak tahu aku mau balik Mak. Nggak sebentar ini tante yang mana? Tante. Bukan tante-tante, Adiknya orang tua. Saya nggak tahu Adiknya tante yang mama. mana nih. Adiknya mama. Oh, oke. tante-tante Saya itu juga beda punya lagi tuh. tante soalnya. Punya Mak? Ada tante sama Ada ya, adiknya sama. ibu juga. Sama juga tante. Tante. Terus gimana lagi? Nah, dari situ balik. Dan di situ saya pas di perjalanan saya dapat tawaran dari One Pride itu amin 1 atau 2 minggu lah. Amin 2 minggu di situ berat saya lagi naiknya 60. Oh meledak. Amin 2 minggu. Aduh, kalau saya tolak lagi takut saya nggak dipanggil lagi. Akhirnya saya nekat Bang. Saya terima. Di situ saya mati-matian nurun berat badan dari 60 ke 48. Nah, amin 2 gila minggu. ya. Ya, amin 2 minggu. Dan tanding lah. Di pertandingan pertama saya kalah. Oh, karena kesiapan yang kurang itu ya. Persiapan kurang tapi nggak masalah bagi saya, nggak masalah menang. Kalah menang itu soal biasa bagi saya. Yang penting perjuangannya selama latihan, selama di pertandingan karena kita udah lakukan yang maksimal. Nah dari situ One Pride ngasih jadwal itu 3 bulan. Di sini saya harus benar-benar ini, nyiapin ya. benar-benar persiapan ini. Berat badan hamin sebulan udah dapat, teknik udah bagus, dietnya bagus, nggak macam-macam lah yang di ini Bang. Makanya dari situ saya menang pertama, kemenangan pertama saya. Dan awalnya abang saya Irfan Arwan ke Jakarta duluan, itu persiapan pas mau lawan abang. Oh, Ya dia lawan duluan. Suwardi itu ya? Iya lawan Suwardi. Saya nggak suka sama dia. Suwardi yang ini yang becak lawang. Iya, saya nggak suka sama dia. Iya. Sombong sekali ya. Agak ini juga agak sombong sih Bang. Iya emang, saya nggak suka. Ya. Awalnya di situ saya bingung. Bang, ini gimana? Aku di sini nggak ada tempat latihan. Ya udah ke Jakarta aja. Oh berangkat dulu yang penting ya. Ya, dia dulu yang di Jakarta. Duluan dia yang di Jakarta, aku di kampung. Nah, di situ posisi yang di kampung, Bang. Opung saya masih sakit, masih di rumah sakit. Aduh, gimana ini ya? Aku pilih fight atau Nemenin opung. jaga? Iya, jaga Opung di rumah sakit. Akhirnya Opung bilang, Opung udah sehat, kau balik aja, kejar aja cita-citamu katanya. Nah dari situ saya udah mulai naik lagi nih semangatnya Bang, karena turun kemarin gara-gara Opung sakit, drop kan, akunya drop. Nah dari situ berangkat lah, di situ saya
Awalnya persiapan dilatih Bang Mario Utajulo, abangnya Bang Gusta. Ya. Dari situ saya tanding menang KO sampai di pertandingan ke-5 saya itu menang KO semua, ronde 1 semua kemenangan saya. Luar biasa. Oh, setelah semua rentetan peristiwa pertandingan kalah, menang, apakah orang tua sudah merestui sekarang? Sudah di pertandingan yang kedua itu saya sudah didukung orang tua full. Kalau itu memang jalanmu, jalannya aja, yang penting jangan mati, balik ke rumah. Itu Bang. Serem juga mak. Ya, penting balik sehat aja. Jangan sampai cedera, jangan sampai ini katanya. Tapi kalau saya ada cedera Bang, di fight itu saya nggak akan bilang orang tua karena takut saya di Iya. ini lagi. Dari situ saya sudah didukung penuh, tetap didoakan. Karena dulu saya kalah karena tidak izin sama orang tua. Diam-diam ya. Diam-diam, Nah. KO. Jadi ada apa ya, hikmah yang kita bisa petik dari kejadiannya Doni adalah ketika kamu melangkah harus ada restu ya. Nah, benar Pak. Karena Harus. restu ibu, restu orang tua itu adalah tiket yang terbaik untuk kita melangkah lebih bagus kan. Benar Pak. Oh tapi sekarang kalau untuk fight selalu telepon orang tua juga ya? Selalu telepon pas saya ada jadwal pun saya selalu telepon, Mak, di bulan segini saya mau tanding, doakan ya Mak. Semangat lah, yang penting jangan cedera, makan yang bagus, jangan asam lambung lagi kata. Ya, asam lambung ini yang bahaya, asam lambung sama demam ini yang Iya. menyerang laki-laki Pak. Iya bener. Selain itu kita berani. Kalau Berani. udah asam lambung, demam udah lungkup gitu kan. Lungkup kita. Kok kamu udah tua belum saatnya sih kayak saya. Juga. Oke Dan, mudah-mudahan sama kayak doa ke teman-teman Beat Up, mudah-mudahan 2026 prestasinya makin bersinar, mendapatkan yang terbaik dan bisa menjadi juara High Strike. Mungkin saya agak ember ya ngomong ke semua orang itu, tapi kan itu doa yang baik kan. Ya tinggal kalian berjuang nanti di sana kan. Oke, kalau kamu dipertemukan di High Strike turnamen, kamu pengen lawan siapa? Aduh, gimana ya Bang? Siapa aja lah siap. Nggak bisa sebut nama Bang, siapa aja yang mau. Oke, Siapa aja jadi mau. dari siapa aja di kelas atau Destroy nanti bermain di High Strike, Doni siap menampung dan menghabisi kalian. Kenapa saya jadi Cywar? Sukses saya Bang. Sukses Don. Terima kasih. Nah Rustam, terakhir nih. Mas. Sebelum kita harus biasa sekali saya anak kantoran coy, saya mesti main. Udah beda Mas. Beda. Beda ya. Tapi kan tetap buat ngedukung teman-teman kan. Iyalah. Nah, ini kan di kelas berbeda flyweight. Ya. Siapa lawan yang pengen kamu hadapin di 2026? Ada mungkin satu hal yang mengganjal pengen saya habisin gitu silakan. Ya, ini kan aku sama Billy kan satu sama nih Mas. Oh, pengen menentukan ya? Ya, penentuan. Oke. Jadi siapa yang benar-benar benar-benar hebat lah. Ya. Bagus. Kamu boleh sampaikan dengan bahasa Rustam seperti apa tuturnya, mau Cywar, mau marah, mau apa ke Billy di situ. Kasih tahu ke Billy. Billy, Apa? kita masih satu sama. Kalau siap, terima tantangan saya. Ayo kita main lagi, buktiin di kelas flyweight. Ayo Billy, kamu harus siap karena udah nggak ada saya di kelas itu. Jadi kalian silakan berpesta pora. Saya akan tepuk tangan di sampingnya. Oke, teman-teman Beat Up, terima kasih banyak ya udah dijamu di sini, diajarin saya sparring, diajarin ngepet. Mudah-mudahan ilmunya bisa meresap ke saya dan saya keluarkan ke anak-anak yang lain. Ya. Dan sukses terus buat tim Beat Up ke depan. Amin. Amin Mas. Oke, ya teman-teman, sampai ketemu di jejak sang juara berikutnya.